Selamat datang dalam ibadah online Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Semarang. Mari kita beribadah dengan hati yang terbuka terhadap Roh Kudus, agar kebenaran firman Tuhan mengubahkan dan memberkati hidup kita. Kita tidak sedang menonton ibadah, melainkan kita sedang beribadah. Oleh karena itu, mari kita memuji Tuhan dengan sukacita dan segenap hati, menyimak kebenaran firman Tuhan serta mencatatnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan beribadah Tuhan secara online. Kami mengundang kuasa Roh Kudus untuk hadir di dalam kehidupan kami dan di dalam ibadah ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu boleh mengubahkan dan memberkati hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar nama-Mu yang dipuji dan ditinggikan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. Never stop walking. Never stop walking. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. Never stop walking. Never stop walking. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. Never stop walking. Never stop walking. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. Never stop walking. Never stop walking. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you are.
Terima kasih saudara sudah mengikuti ibadah online bersama-sama Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Semarang. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Allah. Dan saya yakin kita akan diberkati Tuhan ketika kita membuka hati kita supaya kebenaran firman Allah yang kekal ini memberikan kehidupan, kekuatan, dan penghiburan buat saudara semuanya. Untuk itu kita akan berdoa terlebih dahulu memohon berkat Allah atas renungan kita terhadap firman-Nya. Bapa di surga, kami naikkan syukur kami boleh mengikuti ibadah meskipun secara online. Kami meminta kehadiran-Mu di tempat di mana anak-anak-Mu sedang beribadah, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biar Roh-Mu yang kudus, yang penuh dengan kasih dan kuasa itu berbicara kepada kami. Engkau yang menyelidiki setiap keinginan kami dan hati kami. Engkau yang mengetahui setiap pergumulan kami. Kami membuka hati kami untuk Engkau berbicara, meluruskan hidup kami, menguatkan kami. Kami sungguh membutuhkan kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami sungguh membutuhkan kebenaran firman-Mu yang memberikan kepada kami kehidupan. Terima kasih Tuhan, berkati renungan kami terhadap firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang saya kasih, tentu kita sedang menghadapi masa-masa yang sangat sulit. Dan tentu kita mengalami berbagai macam kegelisahan di dalam kehidupan ini. Kapan pandemi ini berakhir tidak ada seorang pun yang tahu. Bagaimana kondisi kita sebulan atau 2 bulan bahkan tahun yang akan datang, kita pun tidak tahu. Hal-hal yang tidak kita ketahui inilah yang seringkali membuat kita semua gelisah. Kita semua menjadi gelisah ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak pasti di dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudari yang saya kasih, hari ini kita akan merenungkan bagaimana Tuhan menjawab setiap kegelisahan kita. Untuk itu kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Allah. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudari yang saya kasih, perkataan yang diungkapkan Yesus tadi menjawab kegelisahan para murid pada waktu itu. Mereka mempunyai banyak kegelisahan. Yang pertama, kegelisahan itu disebabkan bahwa Yesus sudah berkata kepada mereka bahwa Yesus akan meninggalkan mereka. Guru yang selama ini menyertai mereka, menolong mereka, menguatkan mereka, melakukan banyak mujizat dalam kehidupan bersama-sama mereka, dia berkata bahwa dia akan pergi meninggalkan mereka. Hal tersebut bisa menimbulkan kegelisahan di antara para murid. Bukan hanya itu, kegelisahan tersebut juga dipicu dengan salah satu dari antara mereka yang akan menjual mereka, yang akan mengkhianati Yesus. Yesus mengungkapkan kepada mereka bahwa ada di antara mereka yang akan berkhianat. Bukan hanya itu saja, pemimpin mereka yaitu Petrus. Yesus mengatakan bahwa pemimpin mereka ini pun akan menyangkal Yesus. Nah, bukankah 3 hal ini bisa membuat mereka gelisah? Guru mereka, Tuhan mereka yang selama ini menjadi tempat mereka berlindung, selama ini mereka mendapatkan pertolongan, selama ini mereka mendapatkan kekuatan, akan pergi meninggalkan mereka. Bukan hanya itu, di antara mereka ternyata ada yang mengkhianati Yesus sang guru. Bukan hanya demikian, pemimpin mereka yaitu Petrus sudah dinubuatkan oleh Yesus bahwa dia akan menyangkali Yesus. Nah, saudara-saudara, yang kejadian-kejadian semacam ini atau apa yang diungkapkan Yesus ini membuat mereka mengalami kegelisahan pada waktu itu. Saudara-saudari yang saya kasih, demikian pula kita bisa menghadapi kegelisahan dengan berbagai macam sebab dalam kehidupan Anda dan saya. Mungkin kegelisahan yang Anda miliki dengan saya miliki berbeda. Tapi kita semua tidak ingin kegelisahan itu menghantui hidup kita, memenjara hidup kita. Dan Yesus menjawab kegelisahan para murid tersebut dengan mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sebagaimana yang diungkapkan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1. Percayalah kepada Allah dan percayalah
kepada Yesus. Itulah jawaban Yesus terhadap kegelisahan yang mereka miliki. Dan itu pula jawaban Yesus kepada kegelisahan yang Bapak, Ibu, Saudara sekalian miliki hari ini. Apapun jenis kegelisahan saudara, disebabkan oleh hal apapun kegelisahan tersebut, maka jawaban Yesus terhadap kegelisahan yang kita miliki masing-masing adalah supaya kita percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus dan Allah itu adalah satu. Yesus di dalam Allah dan Bapa di dalam Yesus, mereka adalah satu kesatuan. Percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus itu berarti percaya kepada pribadi Tuhan. Percaya kepada pribadi Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang penuh dengan kasih, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa. Alkitab menceritakan berbagai macam kepribadian Allah yang begitu luhur, agung dan mulia. Kita harus mempercayai Allah dan Yesus sebagai satu kesatuan. Kita percaya akan kepribadiannya, bahwa Dia Allah yang berkuasa, bahwa Dia Allah yang penuh kasih, dan Dia adalah Allah yang setia. Bukan hanya percaya kepada kepribadian Tuhan, percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus, juga mempercayai akan firman Tuhan, akan janji-janji Tuhan. Percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus berarti mempercayai setiap janji-janji Allah. Janji-janji Tuhan itu murni, tidak ada kepalsuan dan tidak ada perubahan. Janji-janji Tuhan itu pasti digenapi. Inilah yang menjadi jawaban Yesus. Kalau kamu gelisah, percaya kepada aku. Percaya bahwa aku adalah Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh kasih. Aku adalah Allah yang setia, yang sanggup mengenapi setiap perjanjianku. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk aku melakukan apa yang aku janjikan kepada kamu. Saudara-saudari, setiap janji Allah yang ditulis di dalam Alkitab ini akan digenapi. Yesus pernah mengatakan, lebih baik langit dan bumi ini berlalu daripada satu iota, satu bagian kecil firman Allah ditiadakan. Artinya, saudara-saudari, apa yang dijanjikan Tuhan di dalam Alkitab adalah kebenaran yang akan Dia laksanakan. Ketika Dia berjanji untuk menyertai kita, Dia memang benar-benar menyertai kita. Ketika Dia berjanji untuk mencukupkan kita, Dia memang bermaksud untuk mencukupkan kita. Ketika Dia berjanji, aku akan menolong engkau, maka Dia memang bermaksud menolong kita. Saudara-saudari yang saya kasih, apapun sumber kegelisahan saudara dan apapun penyebab kegelisahan saudara, jawabannya adalah kepastian di dalam kepribadian Allah yang penuh kuasa, kepastian akan Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang setia, dan kepastian akan janjinya terhadap saudara dan saya. Saudara-saudari yang saya kasih, apakah janji Tuhan untuk melenyapkan segala kegelisahan yang kita miliki? Apakah yang Tuhan janjikan kepada para murid pada waktu itu untuk menghapuskan kegelisahan yang mereka sedang hadapi pada waktu itu? Yang pertama, Yesus memberi kepastian akan hidup yang kekal. Yesus memberi kepastian akan surga yang kekal. Yohanes 14 ayat 2 dan sampai dengan ayat yang ketiga. Dia mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa apa yang dijanjikan Tuhan. Tidak ada satu keraguan bahwa Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi mereka. Bahwa Dia pergi dan akan datang kembali menjemput mereka supaya mereka bisa bersama-sama dengan Yesus. Saudara-saudari, apa yang Yesus lakukan untuk menyediakan tempat itu bagi kita? Yang Dia lakukan adalah Dia harus mati di atas kayu salib, menebus dosa kita. Yang Dia lakukan adalah Dia harus bangkit kembali, memberikan kehidupan yang baru.
Surga itu bukan fiksi. Surga itu bukan imajinasi agama yang mendorong orang supaya berbuat baik. Tidak. Surga itu adalah satu tempat yang sudah disediakan untuk orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan Yesus melanjutkan di dalam kalimat berikutnya bahwa Dia adalah jalan satu-satunya ke rumah Bapa. Rumah Bapa adalah surga. Di tempat di mana Yesus naik ke surga, Dia ada di sana, dan di tempat itulah kita akan pergi ke sana. Saudara-saudari yang saya kasih, Yesus memastikan kepada saudara dan saya bahwa keselamatan adalah satu kepastian. Bahwa hidup kekal di dalam kerajaan surga bersama dengan Bapa adalah satu kepastian. Bukan semoga, bukan kiranya, bukan kalau Tuhan kehendaki saya bisa masuk ke surga. Bukan, itu adalah kehendak Tuhan. Kalau kita percaya akan apa yang dikerjakan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, dan kalau kita percayakan kebangkitannya memberikan hidup yang baru kepada saudara dan saya, maka anugerah keselamatan, kepastian hidup kekal itu adalah milik Anda dan saya. Saudara-saudari yang saya kasih, mungkin wabah COVID ini membuat kita gentar, takut kalau kita terserang dan kemudian kita wafat atau meninggal karena itu. Saudara, apakah kita akan meninggal karena COVID atau meninggal karena sebab-sebab yang lain? Tapi yang pasti, semua manusia pasti akan mengalami kematian. Tidak ada orang yang tidak mengalami kepastian. Apapun sebabnya. Pertanyaannya adalah setelah kita mati, setelah seseorang itu wafat, apa yang terjadi dengan yang bersangkutan? Tidak ada satu kepastian. Agama tidak menjawab kepastian apakah dia ke surga atau ke neraka. Tidak memberi kepastian. Tapi Yesus memberi kepastian. Aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Dan di situ ada banyak tempat untuk kamu sekalian. Dia memberi kepastian pada ayat-ayat berikutnya. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia akan datang kepada rumah Bapa yang kekal. Saudara, satu kepastian bahwa hidup kekal atau surga adalah diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada keraguan, tidak ada moga-moga, dan itu tidak perlu kita gelisahkan kembali. Apakah kita akan wafat karena sebab apapun juga. Akhir tujuan kita adalah hidup kekal bersama Allah di surga. Satu kepastian. Yang kedua, saudara-saudaraku, bukan hanya kepastian akan surga, tetapi kepastian akan penyertaannya di dalam kehidupan kita sementara kita masih hidup di dunia ini. Bagaimana Yesus yang sudah naik ke surga bisa menyertai kita? Kalau Yesus masih hidup, saudaraku, maka dia terbatas pada ruang dan waktu. Kalau dia ada di Israel, dia tidak ada di Indonesia. Kalau dia ada di Indonesia, dia tidak ada di Amerika. Kalau dia ada di Amerika, dia tidak ada di Belanda. Tidak, tetapi ketika Yesus naik ke surga, dia berkata, aku akan memberikan roh penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan tinggal di dalam kamu dan akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara lihat di dalam Yohanes pasal 14 tadi ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saya ulang, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, meskipun Yesus secara fisik tidak ada di tengah-tengah saudara, tapi Dia memastikan bahwa Dia menyertai saudara. Dia memastikan kita disertai oleh Dia. Dia bukan hanya tinggal di sisi kita, tetapi Dia tinggal di dalam diri kita. Dia disebut Roh Penolong. Dia disebut Roh Penghibur. Dia mengajar dan mengingatkan firman Allah.
Saudara, ketika Roh Kudus menyertai saudara dan diam di dalam hidup saudara, kita mempunyai banyak kesulitan, kita punya banyak pergumulan, kita harus memutuskan ini, memutuskan itu. Kita harus merencanakan ini dan merencanakan itu. Saudara-saudara, Anda tidak berjalan sendiri. Anda punya penolong, yaitu Roh Kudus. Anda punya penghibur ketika Anda sedih, yaitu Roh Kudus. Saudara, dia bisa memberikan hikmat kepada saudara. Dia mengajarkan kebenaran kepada saudara. Ketika Anda galau gelisah, mana yang benar, mana yang salah, Roh Kudus akan menolong saudara mendapatkan kebenaran dari firman-Nya. Saudara-saudari yang saya kasihi, penyertaannya itu luar biasa. Saudara, kalau dunia nggak bisa melihat ini. Yesus mengatakan dunia nggak tahu bahwa ada Roh Allah yang diam di dalam diri kamu dan menyertai kamu. Tetapi kalau kamu percaya Yesus, Roh Kudus itu diberikan kepada kamu. Terserah kepada kamu, kalau kamu mengizinkan, maka dia akan menguasai, memimpin hidupmu, menyertai kamu, dia akan menghibur kamu ketika kamu susah, ketika kamu gelisah, dia akan menolong kamu, ketika engkau kekurangan hikmat, maka dia akan memberikan hikmat kepada kamu, bahkan Kisah Rasul 1 ayat 8, dia akan memberikan kuasa kepada kamu, agar kamu bisa melakukan segenap firman-Ku, supaya hidupmu menjadi saksiku. Saudara-saudari, kepastian akan penyertaannya dia. Kepastian akan penyertaan Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak pasti, di tengah-tengah kegelisahan yang mungkin bisa terjadi dalam hidup kita. Dia berkata, jangan gelisah, aku menyertai kamu. Jangan gelisah, aku mampu menyertai kamu dan aku tinggal bersama kamu. Aku mau menghibur kamu, aku mau menolong kamu, aku mau memimpin kamu. Kita tidak berjalan sendiri. Kita sedang berjalan dengan Roh Allah. Roh Kristus, Roh Kudus, Roh yang menciptakan langit dan bumi, Roh yang melakukan mujizat, Roh yang melakukan hal-hal di luar kemampuan manusia, ada di dalam dan menyertai Anda dan saya. Yang ketiga, Yesus memberi kepastian akan pertolongan. Yesus memberi kepastian akan pertolongan. Saudara, mengapa seseorang gelisah? Karena dia tidak punya kepastian, saya akan tertolong atau enggak ya? Saya akan selamat atau enggak ya? Saya akan masuk surga atau enggak ya? Saya akan bisa selesaikan masalah saya atau enggak ya? Sehingga dia gelisah. Tapi ketika Anda mempunyai kepastian bahwa surga itu milik saudara, bahwa ada Tuhan yang menyertai saudara melalui Roh Kudus yang tinggal dalam hati saudara, dan dia sekarang memberi jaminan bahwa dia akan menolong Anda dan saya. Ibrani pasal yang keempat, saudara-saudari yang saya kasih. Surat Ibrani pasal yang keempat, saudara, ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara, ketika Yesus naik ke surga, dia ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan dia berdoa syafaat untuk saudara. Dia adalah imam besar kita. Dan dikatakan oleh firman Allah, dia tahu kelemahan kita, dia tahu pergumulan kita, karena dia pernah menjadi manusia dalam wujud pribadi Yesus. Dia pernah menangis, dia pernah kelaparan, dia pernah dicaci maki, dia pernah difitnah, dia pernah disalah mengerti. Semua yang saudara alami, Yesus pernah alami. Oleh sebab itu dia tahu persis apa yang kita sedang rasakan hari ini. Dan bukan hanya dia tahu persis, dia sanggup menolong kita. Bukan hanya sanggup, dia mau menolong kita. Sebab itu dikatakan, marilah kita datang ke dalam tahta kasih karunia Allah, supaya kita mendapatkan pertolongan pada waktunya.
Memang pertolongan Tuhan itu tidak seperti yang kita jadwalkan. Tetapi pertolongan Tuhan itu adalah kepastian. Pertolongan Tuhan itu memang tidak seperti yang kita harapkan waktunya, caranya, dan bentuknya. Tetapi yang jelas dia adalah perantara kita, imam besar yang bersyafaat bagi kita. Dan dia turut merasakan kelemahan kita. Dia pernah dicobai tetapi dia tidak berbuat dosa. Dia pernah mengalami semua yang kita alami. Dan dia sanggup melewati dengan penuh kemenangan. Dan oleh karenanya dia pun sanggup menolong kita untuk melewati masa-masa yang menggelisahkan, masa-masa yang menakutkan, masa-masa yang tidak nyaman buat kita. Bukan untuk kita jatuh, tetapi untuk membuat kita berkemenangan melewati semuanya itu. Dia menjanjikan kepastian pertolongan. Keempat, saudara-saudari yang sekalian, untuk saudara mengalami pertolongan, untuk Anda melihat penyertaan Allah, Dia memberikan kepada kita hak istimewa. Dia memberikan kepada Anda dan saya hak istimewa. Apakah hak istimewa tersebut? Hak istimewa tersebut disebut dengan doa. Pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayat 14 dari Yohanes pasal 14. Ayat 12 sampai dengan ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, ini hak istimewa. Hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada para muridnya. Hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada Anda dan saya adalah kita bisa berdoa. Kita bisa meminta pertolongan Dia. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-12 tadi, kalau kita percaya kepada Dia, kita dimungkinkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Maksudnya bukan kualitasnya lebih besar dari Tuhan. Tentu kualitas kita tidak sebesar apa yang dimiliki oleh Tuhan. Tapi dalam kuantitas, dalam skop yang lebih besar. Dan itu semua terjadi kalau kita berdoa. Itu semua terjadi kalau Anda dan saya mau berdoa. Dan saudara-saudara, dalam doa itu kita percaya. Kita percaya bahwa Yesus yang ada di dalam diri kita, Yesus yang menyertai kita, Yesus yang bersyafaat bagi kita itu mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang melampaui kapasitas kita sebagai seorang manusia. Mungkin saudara melihat tantangan dan kesulitan yang Anda miliki hari ini, hati saudara jadi gelisah karena menyadari begitu besar tantangan yang Anda miliki. Begitu banyak hal-hal yang harus Anda kerjakan. Sedang sumber daya yang Anda miliki sangat minim. Saudara-saudari yang saya kasih, kita tidak menghadapi hal-hal tersebut sendirian. Kita sedang menghadapi hal tersebut bersama Roh Allah yang diam dan menyertai kita. Kita sedang menghadapi hal tersebut bersama dengan Tuhan. Jadi berdoa dan percaya bahwa Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, yang melampaui kapasitas saudara, yang melampaui kemampuan pikir saudara, yang melampaui kemampuan finansial saudara, yang melampaui kepandaian saudara, yang melampaui pengalaman saudara. Dia sanggup menolong kita. Sebab itu Yesus mengatakan percaya, berdoa di dalam namaku. Artinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa di dalam nama Yesus berarti berdoa untuk hal-hal yang sesuai dengan nama Yesus. Dengan karakter Yesus, dengan kehendak Allah. Maka hal itu akan terjadi bagimu. Bukankah ini hak istimewa? Kita diberi satu hak
untuk kapan saja datang kepada Yesus. Kita diberi hak untuk meminta di dalam namanya sesuai dengan kehendaknya dan untuk kemuliaannya, dan dia berjanji bahwa dia akan menjawabnya. Dia berjanji akan menjawabnya. Sekali lagi saudara, saya baca ulang ayat yang ke-13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Bukan aku kira-kira akan melakukannya, aku pikir-pikir akan melakukannya, tergantung apa yang kamu minta, apakah itu di luar kemampuan saya atau tidak. Tidak, dia mengatakan aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Dia akan melakukan, menjawab doa kita kalau kita minta sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita minta sesuatu yang mana melalui jawaban tersebut Bapa dipermuliakan di dalam anak. Yesus dipermuliakan melalui jawaban doa itu. Dia akan melakukannya. Bapak Ibu yang saya kasih, jemaat saudara sekalian yang saya kasih, hari ini apapun yang menggelisahkan saudara, percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Yesus, percayalah akan kepribadian dia, akan kuasanya, akan kesetiaannya, dan akan kasihnya yang tidak pernah berubah. Percayalah akan janji-janjinya yang dituliskan di dalam Alkitab. Janji itu murni, janji itu pasti akan digenapi. Dia memberi kepastian kepada saudara akan hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Bukan semoga, bukan kira-kira bisa, bukan. Dia memberi kepastian. Mengapa keselamatan itu pasti? Karena Yesus sudah menebus dosa kita. Keselamatan itu bukan prestasi kita. Keselamatan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan karena karya putranya di atas kayu salib untuk menghapus dosa kita dan kebangkitannya untuk memberikan hidup yang baru, pembenaran kepada saudara dan saya. Kepastian akan keselamatan. Apapun bisa membuat kita wafat. Tetapi Yesus memberi jaminan. Kamu wafat karena apapun juga, aku sudah menyediakan tempat buat kamu di surga yang mulia. Dia juga memberi kepastian bahwa dia menyertai kita. Dia tidak membiarkan kita sebagai yatim piatu tanpa pertolongan. Dia menyertai kita. Bahkan dikatakan aku akan mengutus Roh Kudus yang menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Dia akan menolong kamu, dia akan menghibur kamu, dia akan memimpin kamu. Sebab itu saudara-saudari, mari gunakan waktu untuk bergaul dengan Roh Kudus. Biasakan untuk mendengarkan. Dia berbicara melalui kebenaran yang ada baca di dalam Alkitab saudara. Izinkan dia mengetuk hatimu, memperingatkan kamu. Izinkan dia menuntun kamu. Karena dia menuntun kepada jalan yang benar. Jalan yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dia juga berjanji akan memberikan pertolongan. Karena dia adalah imam besar. Turut merasakan apa yang sedang dalam pergumulan saudara. Dia tahu kesedihan saudara. Dia tahu apa yang menyakiti hati saudara. Dia tahu apa yang menggelisahkan saudara. Dan dia sudah melaluinya dengan kemenangan. Sebab itu dia sanggup menolong saudara. Melewatinya dengan kemenangan pula. Dan dia memberikan satu senjata kepada saudara. Satu hak istimewa kepada saudara dan saya. Yaitu berdoa. Yaitu berdoa di dalam nama Yesus. Berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa dengan percaya. Berdoa percaya akan kuasanya, akan kasihnya, akan kebenarannya, akan janjinya. Dan dia berjanji akan menjawabnya untuk kemuliaan Bapa di surga. Mari kita berdoa. Mari kita bawa semua kegelisahan kita. Dan mari kita berdoa supaya hari-hari yang akan datang ini saudara boleh melihat begitu dahsyatnya Tuhan yang menyertai saudara. Begitu dekatnya saudara dengan dia. Apapun yang akan Anda lalui, Anda tidak melaluinya sendirian. Sudah tersedia pertolongan buat kita. Sudah terjamin surga hidup yang kekal bagi Anda dan saya. Bapa di surga, kami naikkan syukur untuk waktu yang indah. Kami boleh merenungkan firman-Mu. Hari ini kami membawa hati kami dan seluruh kegelisahan, ketakutan dan kekhawatiran kami di hadapan-Mu. Engkau mengetahui persis apa yang sedang kami alami ya Tuhan. Karena Engkau pernah melewatinya.
Sebab itu kami memohon pertolongan-Mu hari ini ya Tuhan. Tolonglah umat-Mu, tolonglah anak-anak-Mu, tolonglah para pemirsa hari ini. Dimanapun mereka sedang berada, apapun yang menggelisahkan hidup mereka, biarlah mereka percaya kepada Engkau. Biarlah mereka mempercayai janji firman-Mu. Biarlah mereka boleh melihat pekerjaan-pekerjaan yang besar Engkau lakukan dalam hidup mereka, yang melebihi kapasitas mereka, yang melebihi kemampuan mereka. Engkau lakukan, Engkau akan buktikan bahwa janji-Mu itu ya dan amin, bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan apa yang Engkau janjikan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati seluruh anak-anak-Mu ini dengan berkat yang berlimpah. Engkau memimpin mereka dan Engkau membawa hati kami untuk bersandar penuh kepada Engkau, untuk semakin berdoa sungguh-sungguh kepada Engkau. Karena di dalam doa itulah kami mendapatkan kekuatan, kami mendapatkan pertolongan-Mu, penghiburan daripada Roh-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online bersama-sama dengan kami. Silahkan mensubscribe YouTube MDC Semarang dan ajak teman-teman Anda semua untuk beribadah bersama dengan kami. Mari kita akhiri ibadah kita di dalam doa.
Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Kami bersyukur kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan 1 minggu ke depan ke dalam pimpinan dan berkat-Mu. Biarlah kasih dan penyertaan-Mu dan kebenaran firman-Mu menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih Bapa, kami peralaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness.